Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fatia Farha dari kelas Rezim Ekonomi dan Keuangan Syariah HI20B yang merupakan program studi ilmu hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia yang akan menjelaskan terkait pertanyaan apa itu deregulasi, privatisasi, dan juga liberalisasi dalam neoliberalisme ekonomi. So, check it out. Deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi adalah konsep yang terkait erat dalam kerangka pemikiran neoliberalisme ekonomi. Mereka merupakan kebijakan dan strategi ekonomi yang sering diadopsi oleh pemerintah yang menganut pandangan neoliberal untuk mengatasi berbagai masalah baik di bidang sosial dan juga ekonomi, sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Neoliberalis lahir dari pengembangan paham ekonomi liberal. Liberalisme itu sendiri merupakan doktrin yang memperjuangkan feudalisme pasar, yaitu pandangan yang menekankan bahwa mekanisme pasar akan berjalan dengan baik apabila bebas dari intervensi pemerintah. Dan pada neoliberalisme menginginkan pemerintah disingkirkan dari segala urusannya dalam perekonomian dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar. So what is deregulation, privatization, and liberalization in neoliberalisme ekonomi? Deregulasi merujuk pada pengurangan atau penghapusan regulasi pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian dan mendorong persaingan pasar yang lebih bebas dan mengurangi hambatan hukum dan birokrasi yang membatasi aktivitas bisnis. Dalam neoliberalisme, pemerintah berupaya untuk membatasi campur tangan dalam pasar, memberikan kebebasan lebih besar kepada pelaku pasar untuk mengatur diri sendiri. Selanjutnya adalah privatisasi. Privatisasi itu adalah sebuah proses di mana aset perusahaan atau layanan publik yang sebelumnya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dialihkan menjadi kepemilikan dan pengelolaan swasta. Pemerintah melepaskan kendali langsung terhadap bisnis dan juga industri tertentu dan memberikan tanggung jawab pengelolaan kepada entitas swasta. Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada sektor publik dalam perekonomian. Dalam konteks neoliberal, privatisasi sering dianggap sebagai cara untuk mendorong persaingan, efisiensi, dan juga inovasi di sektor swasta. Privatisasi ini juga bisa diartikan sebagai atau sebuah konsep yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa menimbulkan kerugian, di mana pada tahap awal privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN yang mempunyai kinerja yang rendah. Namun pada suatu saat privatisasi bisa membawa dampak buruk kalau sesudah berada di tangan swasta, tidak lagi memperhatikan kepentingan umum. Dan pada kebanyakan negara, BUMN memang banyak yang dijadikan wadah untuk menghasilkan uang oleh para elit politik, baik sipil maupun militer. Dan juga di lain sisi, banyak juga BUMN yang dikelola dengan baik, BUMN yang baik dan juga menyangkut kesejahteraan orang banyak sehingga tidak memerlukan langkah privatisasi. Selanjutnya yaitu adalah liberalisasi. Liberalisasi ekonomi yaitu melibatkan pembukaan pasar domestik untuk perdagangan internasional dan juga investasi asing. Hal ini dicapai dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan juga kuota, serta mengadopsi kebijakan yang memfasilitasi arus modal asing, yaitu dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi yang lebih erat dengan ekonomi global. Dalam neoliberalisme, liberalisasi dianggap sebagai cara untuk memperluas peluang bisnis dan juga mendorong persaingan global. Dengan memahami ketiga konsep tersebut secara keseluruhan, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi adalah elemen-elemen kunci dalam pandangan neoliberal tentang ekonomi. Ketiga konsep ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi peran pemerintah dan memperluas peran sektor swasta dan juga dalam ekonomi. Namun, pandangan ini juga kontroversial dan seringkali menjadi sumber perdebatan, terutama dalam konteks pengaruh mereka terhadap distribusi kekayaan, ketimpangan sosial, dan juga perlindungan hak-hak pekerja.